Saudari dan saudara yang terkasih, dalam video kali ini saya mau menanggapi sebuah video pendek yang beredar di media sosial. Yang berbicara dalam video pendek ini adalah Ustadz Felix Xiao, dan judul dari video pendek ini cukup menarik. Saya langsung mualaf karena jawaban pastor yang satu ini. Inti dari video ini ialah Ustadz Felix menceritakan kepada para pendengarnya tentang pengalaman masa kecil, ingatan dia ketika ia masih seorang anak Katolik, ketika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang pastor Katolik. Dan menurut Ustadz, pertanyaan dia sebagai seorang anak pada waktu itu tidak mendapat jawaban yang memuaskan, dan karena itu kemudian dia memutuskan untuk mualaf. Pertanyaan itu seputar penciptaan, doktrin Trinitas, sesuatu berkaitan dengan Kristologi, dan kemudian juga tentang iman dan akal budi. Nanti kita akan menyimak video ini. Tetapi tujuan saya dengan menyimak dan menanggapi video ini terutama bukan bermaksud untuk mengkritik, menyerang, atau mengajak berdebat siapapun. Tetapi saya semata-mata ingin menggunakan ini sebagai suatu kesempatan. Katakanlah sebagai suatu tantangan bagi kita orang Kristiani untuk memperdalam iman kita. Supaya kita sendiri tidak mudah untuk menelan begitu saja apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengklaim mengerti ajaran iman Kristiani, atau mungkin sekedar berbicara tentang iman Kristiani, tetapi memang sungguh-sungguh tidak memahaminya dengan baik dan benar. Kita simak sebentar bagian dari video ini. Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta. Sama gak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah, gitu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Kan ada 3 nih. Kata pastor, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Pertama-tama mungkin sesuatu yang sifatnya praktis ya. Bagi gereja Katolik, jejak seorang imam mudah dijumpai, mudah ditemukan kembali. Maka sekiranya ya, Ustadz Felix yang terhormat mengingat masa kecilnya ketika ia sebagai orang Katolik, kiranya kalau dia tahu dia berada di paroki mana, di keuskupan mana, tujuan saya ialah bahwa Ustadz Felix di sini tidak sedang menarasikan sesuatu yang tidak sungguh nyata ya. Dia sedang hanya menarik perhatian para pendengarnya, tapi dia sungguh-sungguh menceritakan apa yang dialami pada waktu itu. Maka kalau sekiranya benar bahwa seorang pastor memberikan ya suatu pembinaan iman yang kurang lengkap, kurang utuh, memang kita di sini perlu belajar. Kita harus sadar bahwa tugas seorang pastor, tugas para agen pastoral ialah sungguh-sungguh mencari cara, mencari jalan, mencari bahasa yang tepat untuk mengajarkan ya, ajaran iman. Dan tentu bagi seorang anak adalah bukan hal yang mudah. Mungkin ini yang dialami ya Felix kecil pada waktu itu sebagai ya, anak Katolik ya. Nah, kalau kita di sini berbicara tentang Allah pencipta, biasanya secara alkitabiah orang Kristiani berbicara tentang Allah pencipta ya. Dan dalam kitab Kejadian jelas dikatakan ya, Allah bersabda, dia berfirman maka segala sesuatu terjadi. Dan ketika Allah menciptakan itu ya, roh juga ada bersama, roh melayang-layang, itu sehingga terjadilah penciptaan. Jadi kalau secara sederhana kita ditanya siapa yang menciptakan ya, Allah itu Allah Trinitas ya. Dia menciptakan sebagai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu keyakinan kita demikian.
Nah, dengan demikian kita juga bisa melihat di sini ya bahwa permainan kata 3 dan 1 ya bisa seringkali membingungkan ya. Mari kita melihat bahwa iman kita akan Allah Trinitas itu bukan soal 3 dan 1 itu ya, tetapi harus dimengerti secara terpilah-pilah, secara benar dan tepat, baik dari segi istilah maupun maksudnya. Jadi juga istilah entitas ya, istilah yang kurang tepat dalam doktrin Trinitas ya. Yang menjadi inti ajaran dogmatis tentang Allah Trinitas ialah iman kita akan 3 pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu kodrat ya. Apa kodrat ketiga diri ilahi ini ya? Kodratnya ilahi ya. Kalau secara biblis dikatakan merupakan ya satu dalam kasih, persekutuan kasih. Apa yang satu? Satu kodrat, satu kasih, satu roh. 3 pribadi ilahi itu bukan dibayangkan seperti 3 benda yang berbeda, 3 individu manusia yang berbeda. Nah, di sini istilah pribadi dan istilah kodrat pun ya itu memuat suatu refleksi teologis yang panjang sekali dalam sejarah pemikiran teologis. Maka tentu saja ya ajaran dogmatis tentang Trinitas tidak bisa diajarkan dalam hitungan menit ya untuk sebuah video pendek, untuk ya video-video populer atau bahasa-bahasa populer ya. Perlu dipelajari dalam sejarah. Bagi kita orang Kristiani, kita mengimani Allah Trinitas dalam rumusan dogmatis berdasarkan kitab suci. Kita ambil saja contoh seperti amanat Yesus kepada para muridnya dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi disebut dengan jelas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan disebut satu kali kata nama, nomen, ya, menunjukkan identitas, menunjukkan satu kesatuan antara 3 pribadi itu. Atau satu teks lain, yaitu teks 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Suatu rumusan yang cukup jelas yang menjadi pendasaran bagi kita untuk mengimani Allah Trinitas. Baik, kita lanjutkan bagian selanjutnya dari video pendek ini. Anda ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya. Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau gitu pastor kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Ya memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati, kalau agama nggak pernah diajarin pada anak-anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Nah, kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Paham ya Indonesia ya? Kenapa Tuhan harus 3, nggak 4? Kenapa nggak 5? Kelima kan bisa buat Power Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Nah, kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3, itulah yang kita yakini dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Oke, jadi Ustadz Felix di sini masih menceritakan bagaimana ya dia sebagai seorang anak berusaha untuk bertanya tentang ya doktrin Allah Trinitas dan kemudian ya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tetapi yang menarik bagi saya di sini ialah dia mengatakan bahwa dia sendiri ya, tidak pernah diajari ya iman ya oleh orang tuanya. Dia sendiri belajar agama dari game ya gitu ya. Tapi menarik bahwa dia kemudian dengan perjalanan hidupnya sampai menjadi seorang ustadz. Oke lah, itu hak kebebasan setiap orang. Tetapi yang mau saya katakan di sini yang perlu kita renungkan ialah bahwa kalau saya belajar suatu agama itu tidak mendalam atau hanya belajar dari istilahnya Pak Ustadz ya, istilah belajar dari game ya, maka tentu agama itu agama tersebut bukan sesuatu yang menarik bagi saya. Saya tidak meyakininya karena saya tidak mempelajarinya. Saya dari kecil hanya belajar dari game, bahkan tidak diajarkan ya. Kalau demikian maka saya tidak mendapat legitimasi untuk berbicara tentang agama itu. Karena saya tidak mempelajarinya.
atau saya tidak percaya pada apa yang diajarkan oleh agama tersebut. Bagaimana saya berbicara tentang sesuatu yang tidak saya pelajari, bahkan tidak saya imani, saya angkat sebagai suatu bahan untuk dibicarakan dalam rangka pengajaran kepada umat yang mendengar pengajaran saya. Ya. Sesuatu yang kiranya kurang tepat menurut saya, gitu ya. Di sini juga suatu pesan bagi kita, betapa pentingnya formatio agama itu sejak awal bagi anak-anak kita, apalagi untuk menjelaskan sesuatu yang tidak mudah ya dalam doktrin agama kita. Maka orang Kristiani mengimani bahwa sebetulnya iman akan Allah Trinitas itu ya, bukan soal penjelasan-penjelasan logis yang memuaskan seseorang, tapi itu pada akhirnya seluruh perjalanan siara hidup seseorang untuk mencoba memahami ya, Allah itu sendiri. Dalam hal ini bahasa iman Kristiani ya, Allah adalah kasih, mengungkapkan kasih yang total dalam peristiwa firman menjadi daging. Ya. Kata-kata Allah itu menjelma menjadi daging, menjadi pribadi Yesus Kristus yang hidup dalam sejarah. Yesus Kristus itu selalu taat pada Bapa, ya. Keduanya selalu sejalan, satu kodrat, satu kehendak, satu roh, ya. Yesus selalu mengatakan bahwa dia datang untuk melakukan kehendak Bapanya, bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, sampai pada totalitas penyerahan dirinya di kayu salib. Ya, itu dia menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh taat pada Bapanya, ya. Satu roh, ya, satu kehendak. Maka Bapa dan Putra itu mengasihi karena ya satu dalam roh yang sama. Putra itu kudus, Bapa juga kudus, ya. Bapa memiliki roh, Putra memiliki roh. Maka ketiganya itu merupakan suatu persekutuan dalam roh yang sama, dalam kasih yang sama. Nah, ini tentu saja bahasa-bahasa yang bukan mudah untuk dicerna, apalagi oleh seorang anak. Kita simak lagi videonya. Kenapa Tuhan harus 3, nggak 4, kenapa nggak 5? Kelima kan disebut Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Nah, kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau itu beriman itu apa, Pastor? Beriman kata pastornya, kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Ya, kosong ya, tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap, kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata, banyak yang nggak bisa melihat kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, Pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Yang mau saya tanggapi di sini ialah memang menarik bahwa seorang Felix kecil ya sudah bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak mudah dijawab. Kalau benar ada seorang pastor yang menjawab demikian, kita perlu mengoreksi diri kita. Ya. Meskipun saya juga bertanya, apakah benar ada pastor yang memberi jawaban sesederhana itu ya kepada seorang anak. Nah, di sini digambarkan dengan sulap. Ya. Memang sulap sedang terkenal sekarang ya, karena ada pesulap merah yang sedang membongkar trik-trik palsu orang yang mengklaim sebagai penyembuh atau orang-orang yang sakti. Oke, ya, tapi di sini ya saya mau katakan bahwa memang ya agama bukan sulap. Ya. Mengajarkan doktrin kepada seorang anak tentu bukan sulap. Dan mengatakan bahwa itu sulap ya suatu kekeliruan. Ya. Nah, jadi doktrin agama perlu dijelaskan, dipahami perlahan-lahan kepada seorang anak. Itu perlu kita pahami juga, doktrin agama itu belum tentu memuaskan seorang anak. Ya. Tetapi lebih jauh lagi kita perlu mengatakan bahwa memang ya agama sebagai ajaran doktrin yang mengajak kita untuk beriman
tentu bukan bisa dijelaskan secara utuh dengan logika. Iman dan akal budi adalah dua hal yang berbeda. Keduanya saling melengkapi satu sama lain, tetapi ya, memiliki perbedaan yang terang benderang. Maka tentu saja pertanyaan-pertanyaan kita tentang iman tidak bisa dijelaskan dengan secara menyeluruh dengan kemampuan akal budi. Beriman untuk memuaskan akal budi tentu bukan prinsip yang sehat juga. Orang bisa memilih untuk keluar dari kekatolikan karena dia tidak mendapat kepuasan secara logis, bisa sangat dipahami. Ya, kita lihat lagi. Asal manusia. SMP kelas 3 saya dapat asal manusia. Dari mana? SMP kelas 3 yang diajarin asal manusia dari monyet. Nah, jadi bagian terakhir ini kembali menegaskan ya pertanyaan Felix kecil tentang siapa yang menciptakan manusia. Kalau dulu dia menemukan jawaban ya dari Allah pencipta alam semesta, sekarang manusia itu berasal dari kera. Nah ini sebetulnya di sini ya contoh ini menunjukkan bahwa memang jawaban dari segi iman alkitabiah biblis ya berbeda dengan jawaban dalam arti ya historis saintifik ya, dua hal yang tidak bisa dicampur adukan meskipun ya bisa saling melengkapi satu sama lain. Sekali lagi saya mau mengajak kita untuk belajar memahami iman kita supaya kita sendiri dengan belajar kita tidak mudah menerima begitu saja ajaran-ajaran, apalagi dengan metode-metode sederhana seperti video pendek, video-video viral ya. Perlu sikap kritis apalagi kalau mereka berbicara dari perspektif yang berbeda. Semoga video ini memberikan inspirasi iman bagi kita.